4406 dan juga announcement brand ambassador yakni Putri Areni sebagai brand ambassador Marwah Skincare yang merupakan juga Putri American Got Talent. Dan akhir Agustus Putri akan kembali berkompetisi di American Got Talent sebagai finalis. Boleh beri tepuk tangannya dong yang paling meriah. Nah, dalam artian ini bahwa ada amar putusan menyangkut terkait nafkah yang dimana Mas Ferry sedang menjalani di dalam, yang artinya suatu hal yang tidak mungkin gitu kan untuk dia melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya apabila kewajiban itu tidak dibayarkan, Bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Dewi Persik yang akui masih takut untuk menikah lagi. Dewi Persik kini diketahui tengah menjalin hubungan dengan seorang pilot bernama Ruli. Menurut Dewi Persik, calon suaminya itu sudah menginginkan untuk menikah dengan sang biduan dalam waktu dekat. Akan tetapi, setelah 3 kali gagal berumah tangga, Dewi Persik merasa dirinya masih harus belajar apabila ingin kembali membangun rumah tangga. Dewi Persik pun membandingkan pria dan wanita untuk urusan move on. Pedangdut yang akrab disapa DP itu pun mengaku ada ketakutan untuk kembali menjalani pernikahan. Menurut DP, dirinya masih meminta pembuktian sang kekasih yang mencintainya dengan serius. Setelah Kamel dinikah, tapi quality time masih nggak sih, Mi? Dia sering datang ke rumah. Aku tuh nggak ada perbedaan setelah aku menikah ataupun nggak sebelum nikah, setelah nikah nggak ada perbedaan. Malah justru aku senang setelah menikah pun juga lebih dekat sama aku karena dia sering nengokin aku, anti gimana, lagi apa, lagi ngapain, anti jangan sendirian, ayo kita jalan-jalan yuk, kayak gitu. Karena kan kita quality time yuk, ini jangan. Jadi kalau aku kan biasanya kan di rumah udah bertelur aja di rumah udah, kecuali kerja baru keluar gitu. Jadi kalau dia ayo dong nge-mall anti biar anti senang, ayo dong ke sini refreshing, ayo anti ke sini, ya udah aku paling yang ikut aja gitu. Kalau mereka lagi berdua sama suaminya ya aku paling liatin sendiri gitu. Kalau aku nggak ada pasangan aku, kalau kecuali dia pas lagi nggak terbang dia ikut, ya ayo om kita makan om ini, ayo om. Suka envy nggak sih ngelihatnya? Suka envy nggak sih, Kak? Kan Meldi udah halal nih sama suaminya. Kalau dibilang envy sih kan aku udah pengalaman 3 kali Mbak. Jadi sekarang pun kalau mau nikah juga bisa. Cuman kan apalagi lakinya ini pengen nikah mulu kan gitu kan. Cuman kan aku masih harus banyak belajar dari masalah yang kemarin. Kalau laki-laki cepet banget move on-nya, segera cepet nikah. Kalau perempuan kan butuh waktu. Takutnya Karena harus menyembuhkan luka dulu. iya gitu. Jadi kalau sama perempuan tuh harus di-treat dengan lembut banget. Jadi perempuan tuh pasti nurut dan mau. Mam suka ngasih wejangan apa nih, Mam? Ngasih wejangan apa nih untuk Meldi, aku bilang harus jadi perempuan yang setia, harus bisa kerja keras, berusaha, jangan bergantungan ke pria. Karena nomor satu perempuan itu, kalau Tante Dewi aja yang punya harta aja dibeginiin sama laki-laki, gimana Tante Dewi nggak punya duit dan nggak punya apa-apa. Jadi perempuan sekarang ini harus tangguh, harus kuat, tapi bukan berarti dia lupa kodratnya sebagai perempuan. Mam, dengan ponakan yang satu gimana, kan sudah punya cucu nih? Iya, aku alhamdulillah masih baik-baik aja, suka video call, suaminya kan kerja sama di manajemen aku. Jadi sekarang ini memang ada di Jember, kondisinya kan memang masih bayi banget ya, nggak bisa dibawa ke Jakarta. Sama aja, semua ini anakku, Lebi anakku, ini juga anakku, seneng aku. Mami tadi bilang lakinya udah ngebet banget nikah, cuma maminya masih benar-benar wanti-wanti dan memperhitungkan. Ya ini lagi ada di Dubai dia. Ya mungkin yang benar-benar memperhitungkan mami untuk melakukan itu semua apa sih, Mami? Aku kan pernah gagal Mas, dalam rumah tangga. Aku tuh takut karena aku perempuan itu kan jatuh cinta karena telinganya Mas. Karena aku kan terlalu banyak rayuan, makanya aku kelepek-kelepek terus. Nah aku nggak mau yang keempat ini
cuma modal rayuan. Aku pinginnya dia membuktikan kalau dia laki-laki sejati yang mencintai aku, yang bisa melindungi aku gitu. Karena aku kan selama ini terlalu banyak makan rayuan, Mas. Jadi akunya kayak gini akhirnya gitu. Tapi yang paling penting Dan buat, gampang percaya sama orang. yang paling penting buat mami, kalau kriteria mami buat laki-laki yang benar-benar buat rumah tangga, apa sih yang paling penting buat mami? Yang paling penting Iya. sekarang ini ya, Mas, Iya. dia mau kerja. Dia mau kerja. Kalau udah mau kerja berarti ada tanggung jawabnya. Jangan sampai udah gampang lah, aku nanti pakai begini. Aku nggak mau menggampangkan sesuatu. Mau dia gajinya berapapun nggak apa-apa, yang penting ada kemauan dia mau kerja. Belajar dari masa lalu ya, Mi? Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini aja nggak kelar-kelar di video call. Hubungan selalu ada. Nggak apa-apa, aku kan sama dia seminggu bisa berapa bulan baru ketemu. Jadi kalau misalkan dibilang nggak apa-apa, yang penting dia ada kerjaan dan dia mau bekerja. Aku nggak mau dia menggantungkan ke aku. Mi kasih pengertian ke pasangan kalau Mami tuh nggak mau buru-buru gitu, butuh Sudah. healing. Sudah. Lewat Dia bilang, ucapan. aku mau tungguin kamu. Kamu sampai kapan maunya, aku mau tungguin kamu. Ya aku bilang, ya sampai kapan ya kamu banyak berdoa aja sama Allah. Mudah-mudahan hati aku terbuka dan pada mungkin besok juga bisa. Ini terkait video yang kembali lagi muncul nih, yang salah lirik nyanyi lagu India, seperti apa sih? Ya aku diedit-edit jahat Oh, banget ya. Iya, gimana tuh? Ya gak apa-apa lah, Mas. Orang mau bikin aku kayak gimana ya urusannya dia. Toh orang tuh sudah tahu kualitas aku. Jadi nggak perlu aku bilang aku tuh kayak gimana. Orang sudah tahu kualitas aku. Aku udah hampir 22 tahun di dunia entertain. Jadi orang udah tahu kualitas aku. Kalau tidak hanya cuma video seperti itu, Pak Jokowi aja nggak nyanyi bisa nyanyi kok. Ya kan? Jadi apalagi sekarang digital udah sangat begitu canggih. Terserahlah orang mau bikin aku apa, yang penting jangan sampai mau fitnah. Kalau kayak begitu kan anggaplah itu meme-meme. Ya kan? Belum. Meme-meme. Berarti mereka mempromosikan aku gratis secara nggak langsung. FYP. Orang bikin FYP itu sampai stage inilah komen ini. Kalau Dewi Persik, alhamdulillah dibantu. Jadi FYP sendiri. Berarti ada keuntungan ya, Mi? Ada. Iya dong. Jadi toh akhirnya yang mereka kan yang membuat ini kan pengennya aku nggak diundang TV, aku pengennya kan aku tuh Dewi kualitasnya jelek gitu kan. Tapi ternyata berbalik, orang malah penasaran, aduh masa sih aku pernah undang DP nggak kayak gitu deh kan gitu. Yang tahu kualitasnya kan pasti masa sih, berarti ini. Jadi biarin aja, itu cuma buat aku meme ya. Meme itu apa sih? Lelucon. Niatnya mau menjatuhkan malah dinaikkan. Itu maksudnya meme-meme seperti itu Iya. nggak senggol atau nggak melukai hati mami? Malah aku ketawa. Kok bisa? Beralih ke berita selanjutnya, ada dari Putri Aryani yang ditunjuk sebagai brand ambassador produk kecantikan. Penyanyi Putri Aryani baru saja ditunjuk sebagai brand ambassador dari Marwah Skincare Beauty of Fratansya di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Minggu 6 Agustus 2023. CEO dari Beauty of Fratansya, Henny Purnamasari dan Iwa Wahyudi menjelaskan alasannya memilih penyanyi yang sukses meraih Golden Buzzer di America's Got Talent sebagai brand ambassador produknya. Lebih lanjut, penyanyi berusia 17 tahun itu mengaku bersyukur bisa dipercaya untuk menjadi brand ambassador. Tak dipungkiri, Putri juga mengaku banyak berkat yang ia dapat usai meraih Golden Buzzer di America's Got Talent. Ia pun bersyukur karena rezeki yang datang menghampirinya bertubi-tubi. Azora. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai Ratansa Purnama Abadi memiliki tentu saja visi menjadi salah satu perusahaan farmasi dan kosmetik yang terkemuka di Indonesia dengan produk berkualitas tinggi yang berbasis inovasi dan juga teknologi. Sedangkan misinya adalah tercapainya kualitas sumber daya manusia yang tinggi serta manajemen yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan yang konsisten dan berkesinambungan. Dan tercapainya produk yang berkualitas tinggi melalui riset dan juga pengembangan yang inovatif dengan selalu mengikuti perkembangan sains dan juga teknologi terkini. Baik, dan tentunya event ini bertajuk Beauty of Fratansya, acara untuk Mita, Marwah, dan Azora. Acara ini tentang cantik luar dan dalam. Ada sesi knowledge dari owner, kemitra, dan special segmen pemberian rekor muri kepada Ibu Henny Purnamasari sebagai apoteker dengan penciptaan formula terbanyak yakni 4.406, dan juga announcement brand ambassador yakni Putri Aryani sebagai brand ambassador Marwah Skincare.
yang merupakan juga putri American Got Talent. Dan akhir Agustus Putri akan kembali berkompetisi di American Got Talent sebagai finalis. Boleh beri tepuk tangan dong yang paling meriah. Hingga saat ini tentunya Ibu Henny sudah menekuni bidang formulasi kosmetik dan kosmetikal selama lebih dari 1 dekade. Luar biasa, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah teman-teman. Dan tentu saja kalau kita mengenal sedikit profil dari Ibu Henny Purnamasari SPAM Apoteker, ini merupakan owner dari Marwah Skin Clinic dan juga Anzora Skin dan juga High Glow Skincare. Luar biasa sekali ya, semuanya beauty. Dan tentu saja kembangan formulasi sendiri untuk brand yang dimiliki, dan sebagai seorang lulusan farmasi dan apoteker, Ibu Henny Purnamasari membuat formulasi sendiri produk dari brand yang dimilikinya. Itulah yang menjadi keunggulan dari brand Marwah Skin Clinic dan juga Anzora Skin. Dan sebagai seorang lulusan S1 Farmasi dari Sekolah Tinggi Farmasi Bandung tahun 2010 dan Profesi Apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Bandung 2012, Ibu Henny mengembangkan formulasi di setiap brand yang dimilikinya. Dan ia sendiri memang memiliki hobi di bidang kecantikan ya Bu ya, dan memiliki ruang dan waktu untuk terus mengembangkan ide-ide kreatif di setiap formula produk yang Ibu miliki. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Selain itu, kata Ibu Henny, menjalin hubungan baik dengan para mitra juga merupakan hal yang sangat penting. Hingga saat ini Ibu Henny sudah menekuni bidang formulasi kosmetik dan tentunya selama lebih dari 1 dekade. Kiprah Ibu Henny di bidang ini diawali dengan mendirikan brand pertama, yakni Marwah Skincare, yang saat ini sudah berubah menjadi Marwah Skin Clinic. Dan tentunya, dan yang paling penting juga, keunggulan brand-brand kosmetik milik Ibu Henny ini adalah produk kosmetik yang merupakan produk yang diformulasi khusus oleh seorang apoteker berpengalaman produksi di pabrik. Selain itu, sudah memiliki izin produksi dari BPOM dengan kategori industri tipe A. Boleh beri tepuk tangan lagi yang paling meriah. Nah, luar biasa tentunya ya. Betul sekali. Mungkin teman-teman di sini hanya kita berdua dari tadi ya yang berbicara. Sekarang langsung saja Ibu dan Bapak mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman media di sini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi pada sore hari ini. Kami berdua, saya sebagai CEO dari PT Ratansa Purnama Abadi dan istri saya Apoteker Henny Purnamasari Sarjana Farmasi, juga sebagai owner dari PT Ratansa Purnama Abadi. Berita selanjutnya ada dari pengacara ungkap kondisi Ferry Irawan di tahanan usai lakukan KDRT ke Vena Melinda. Pengacara Sunan Kalijaga membeberkan kondisi terkini tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Ferry Irawan di dalam tahanan. Menurut Sunan, saat ini mantan suami Vena Melinda itu dalam kondisi baik. Bahkan Sunan menyampaikan bahwa Ferry menjadi lebih taat beribadah di dalam tahanan. Adapun kini Ferry Irawan masih mendekam di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kediri dari Polda Jawa Timur. Ferry Irawan dinyatakan melakukan tindak kekerasan fisik sesuai pasal 44 ayat 4 dan kekerasan psikis sesuai pasal 45 dengan putusan hukuman pidana selama 1 tahun penjara. Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan usai mengaku menjadi korban KDRT pada 8 Januari 2023 lalu. Kini status hubungan Vena Melinda dan Ferry Irawan telah resmi cerai usai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta pada 3 Agustus 2023 lalu. Jika tergugat membatalkan gini, terkait masalah makanya kayak di pengadilan agama atau muslim itu ada 2, yaitu ketika si suami mengajukan gugatan itu namanya permohonan cerai talak. Satu lagi ketika si istri yang mengajukan namanya cerai gugat gitu kan. Nah artinya dalam cerai talak ini prosesnya ketika ada amar putusan sudah putus ini bukan berarti putus begitu aja. Jadi ada kewajiban yang harus dilaksanakan seorang suami untuk
kemudian setelah kewajiban itu sudah dilaksanakan untuk kemudian dia membacakan ikrar talak di muka persidangan. Nah, dalam artian ini bahwa ada amar putusan menyangkut terkait nafkah yang dimana Mas Ferry sedang menjalani di dalam, yang artinya suatu hal yang tidak mungkin gitu kan untuk dia melaksanakan kewajibannya. Konsekuensinya apabila kewajiban itu tidak dibayarkan, berarti perceraian itu batal. Ya. Nah, kami sudah tegaskan bahwa sebenarnya kedua belah pihak ini sama-sama ingin pisah gitu kan. Hanya cuma karena uang nafkah idah mut'ah ini tidak dilaksanakan, akhirnya perceraian itu dibatalkan. Nanti tidak pernah terjadi perceraian, mereka bersama-sama lagi gitu kan. Nah, sedangkan di awal perkara ini pun sebenarnya sudah di framing klien kami ini, bahwa klien kami adalah numpang hidup, mau kondo, mau naik ojek aja minta uang lah, minta ongkos gitu kan. Jadi arti kata ini sebenarnya mau pisah apa enggak? Nah iya itu kan begitu, ya kan? Kalau harusnya mau pisah, itu kuasa hukumnya Mbak Vena atau Mbak Vena juga ya komit saja dengan apa opini yang sudah dibangun, yaitu Mas Ferry nggak punya apa-apa, nggak perlu lagi pakai minta gugat sekian 1 miliar, minta 600 juta, minta apalagi. Artinya ini mau bagaimana? Kalau sama-sama ingin pisah cuma satu gampang, Mas Ferry tidak bisa melaksanakan ini, yaitu termohon Mbak Vena Melinda itu tinggal mengatakan bahwa saya tidak mempermasalahkan ini, saya ingin pisah, udah selesai. Berarti bisa seperti itu, Pak? Bisa aja seperti itu, tinggal tergantung Mbak Venanya. Berarti bisa dibilang saat ini pihak dari Mas Ferry menyerahkan itu ke Mbak Vena gitu ya? Iya, memang dari awal kan kita sudah katakan bahwa nafkah idah dan mut'ah aja kami hanya sanggup 200.000 gitu. Karena ongkos saja kan benar kan, ongkos saja kami minta. Tetapi kan digugatnya malah 1 miliar nafkah mut'ah. Terus nafkah idah itu sekitar 165 juta. Nafkah madiah itu 613 juta. Nah, itu dasarnya dari mana kami juga bingung juga gitu kan. Artinya kan berarti dasar itu ada Mbak Vena bisa menggugat, itu pasti ada dasarnya, itu berarti ada pemasukan Mas Ferry sebenarnya. Tetapi memang Mas Ferry yang menurut bahwa Mas Ferry tidak megang langsung uang tersebut. Itu terkadang memang ada buktinya juga yang istilahnya diserahkan langsung ke atas nama Mbak Vena gitu kan. Waktu di persidangan pun sebenarnya kami sudah membuktikan dalam hal itu gitu. Sudah membuktikan. Apakah akan ada komunikasi langsung dengan pihak Mbak Vena untuk perihal hal ini gitu? Nggak perlu. Kan udah selesai, tinggal kalau pihaknya Vena masih mau ngotot untuk mendapatkan uang yang diajukan gugatan kepada pihaknya Mas Ferry, ya berarti kan posisinya belum bisa ikrar talak ya dari kita. Belum bisa. Kalau belum ikrar talak ya artinya ya belum bisa cerai. Bang, kondisi Mas Ferry Irawan sendiri di sana seperti apa, Bang? Kondisinya baik ya, baik. Bahkan lagi-lagi dia sampaikan bahwa dia itu saat ini merasa bukan ada di dalam tahanan ya, tapi merasa memang Tuhan tuh Allah lagi kasih dia untuk maksimal dalam beribadah. Ya sholatnya, ya hal-hal kayak Al-Qur'annya, baca Al-Qur'annya, lalu tahajudnya. Jadi Mas Ferry di Ya, beralih ke berita selanjutnya ada dari Tina Dwi Jayanti yang fokus jalani bisnis restoran. Tina Dwi Jayanti kini fokus geluti bisnis restoran. Menurut mantan istri Kenang Mirdad tersebut, ia suka dengan bisnis yang berhubungan dengan makanan. Dikatakannya, ia kini membuka beberapa restoran di Jakarta. Hal ini dikarenakan ia memang tengah menabung untuk dapat membawa kedua anaknya pelesiran di keluar negeri. Rencananya, pada pekan depan, Tina bakal memboyong kedua anaknya pergi ke negeri Sakura untuk menyaksikan konser grup vokal pria asal Korea yakni Stray Kids.
kan, jadi bisnis yang lagi aku jalanin 80% sih yang berhubungan sama makanan, event sama rumah. Restoran, aku lagi suka beberapa restoran di Jakarta. Baiklah saudara, ini dia berita terakhir. Usai kasus video syur Rebecca Klopper pilih bungkam. Rebecca Klopper kembali aktif muncul di hadapan publik setelah kasus video syur yang menyeretnya. Terlihat sudah ia lebih baik daripada sebelumnya. Rebecca justru memilih lari dari awak media ketika hendak diwawancara. Hal itu terjadi ketika acara gala premier film yang dibintangi oleh Rebecca Klopper. Rebecca yang mengenakan gaun hitam tampak berjalan di red carpet. Ketika dipanggil oleh wartawan, Rebecca pun sempat menghampiri. Salah satu wartawan pun menanyakan mengenai peran yang dimainkan oleh Rebecca Klopper dalam catatan Si Boy. Tak menjawab pertanyaan, Rebecca malah langsung lari meninggalkan awak media dan langsung masuk ke dalam gedung bioskop. Seperti diketahui sebelumnya, Rebecca menjadi sorotan lantaran video syur mirip dengannya tersebar di Twitter. Rebecca pun sudah melakukan klarifikasi dan permintaan maaf dengan didampingi kuasa hukumnya. Saat itu terlihat ekspresi Rebecca bak tengah tertekan. Akan tetapi beberapa bulan setelah kemunculannya dalam klarifikasi video syur itu, Rebecca tampak sudah lebih ceria. Jadi suatu hal yang baru dan aku sangat bersyukur bisa tergabung dalam proyek ini. Terima kasih banyak Bapak Produser, Bapak Sutradara dan semuanya yang sudah memberikan kepercayaan ini dan semoga aja meraih penonton yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir hari ini teman media untuk diulas di website dimanapun itu, tolong bagikan yang positif-positifnya aja. Terus juga ya balik lagi sama nonton lagi tanggal 17 Agustus nanti, ajak keluarganya siapapun. Dan aku juga ingin berterima kasih kepada Manoj, dari Bapak Produser Multi, Mas Hanu yang sudah mempercayakan peran Nuke yang bisa dibilang ikonik sekali di catatan Si Boy pada eranya kepada aku, dan I feel honored bisa memerankan Nuke. Jadi terima kasih banyak. Oke, thank you Nuke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama yang lain, kita langsung masuk ke Q&A kepada teman-teman wartawan. Pasti udah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didung dari Yasinda.com. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan TikTok Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.